Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ahad, istamatan. Shadaqallahul Azim. Sahabat KBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada hari ini akan bisa kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara Ilwa Sepuh, ilmu warisan sepuh yang akan di-share serta dikenalkan kepada sahabat semua, yaitu ilmu sepuh yang bernama Asma Pamungkas Nur Wahid. Ilmu ini merupakan pensaran dari ilmu karomah Asma Nur Wahid tingkat puncak yang manfaatnya kalau kita mengamalkan insya Allah banyak sekali manfaat serta faedahnya. Nah, bagi sahabat yang ingin mengamalkan, silahkan ucapkan qabil dulu, man ajajani ila muntaha, serta kirimlah Fatihah kepada guru-guru yang mengijazahkan ilmu ini, diantaranya kepada Mama Kiai Haji Ardi Cicalengkaran Saeket, wa Ustadz Dadang Hermawan Cikapung Cilang, serta kepada Kang Aha Muhammad Akbar. Nas'alukal ijabah wal barokah wal karomah wal maunah wal mujizatihim bihaqi karomah Asma Pamungkas Nur Wahid likulli hadiniyah wa ala kulli niyatin as-salihah ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa duriyatihi wa ahlil baiti ajmain. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, bagaimana tata cara riyadoh Asma Pamungkas Nur Wahid ini? Pertama, sahabat, dirikanlah sholat sunat taubat dan sholat sunat hajat masing-masing 2 rakaat. Silahkan saja, banyak literatur cara melaksanakan sholat sunat taubat dan sholat sunat hajat, dan akan yakin para sahabat semua sudah paham dan sudah mengenal bagaimana tata cara mendirikan sholat sunat taubat dan sholat sunat hajat yang masing-masing lakukan sebanyak 2 rakaat. Nah, setelah selesai mendirikan sholat sunat taubat dan sholat sunat hajat, maka lakukanlah setelah tumanina, setelah awe salam, kemudian kita duduk tertib tumanina, baru bacalah istighfar, sahabat, ya, minimal 3
3 kali sampai 70 kali atau 100, silahkan sesuai yang sahabat semua ridho. Kemudian setelah itu membaca syahadat sahabat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, minimal 3 kali, maksimal sekehendak kita, ridhonya kita, silahkan. Kemudian membaca sholawat, setelah itu minimal 3 kali, baik sholawat yang pendek seperti sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallu alaikallahul haq, minimal 3 kali ataupun lebih, silahkan. Kemudian setelah baca sholawat membaca tasbih sahabat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ya, kalau mau sempurna astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah, minimal 3 kali ataupun boleh lebih, silahkan. Kemudian setelah itu sahabat bertawasulah ya kepada khususon baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kepada Nabiullah Khidir Balya bin Malkan, kemudian juga kepada Waliullah Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani Al-Baghdadi Qadasallahu Sirul Aziz, kemudian kepada malaikat penjaga karomah ayat singgasana asma Allah tunggal sajati, yaitu malaikat Abdul Wahid wa malaikat Abdus Somad wa malaikat Abdurrahman alaihissalam. Ya, itu. Kemudian tawasul pula kepada guru-guru kita yang mengijazahkan ilmu ini, yaitu kepada khususon Mama Kiai Ardi Cicarengkaran Saeke, wa Ustaz Dadang Hermawan Cigawung Sihelang, wa Kang Aha Muhammad Akbar, Kang Sumare ing Caringin Pamoyana. Kemudian kepada ibu bapak kita, silahkan. Dan juga kepada cikal bakal tanah babat Korea Kampung Pamoyan, yaitu para leluhur, para penguasa, penjaga cikal bakal tanah babat Korea Kampung di masing-masing tempat sahabat kalian tinggal. Ya. Kemudian kepada sahibul mujizat wasaidul Quran, ya, yaitu karomah nih Asma Pamungkas Asma Nur Wahid, ya, bacakan Al-Fatihah, silahkan sekehendak kita. Kemudian yang terakhir kepada sahibul hajat, yaitu diri kita, ya, diri kita. Sebutkan hajat kita berkenaan dengan kita membaca atau mengamalkan Asma Pamungkas Nur Wahid ini, ya. Nah, setelah bertawasul, ya, bacalah Asma Pamungkas Nur Wahid ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ahad, istamatan, sebanyak 1000 kali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ahad, istamatan, sebanyak 1000 kali. Nah, lakukanlah amalan ini untuk penyatuannya. Lakukan
selama 3 sampai 7 malam secara kontinu dawam, tidak terputus-putus, dan usahakan lakukan amalia ini sekali duduk ya. Nah, bila telah selesai, maka lakukanlah, bacakan. Untuk perawatan ilmu kita itu, setiap selesai sholat 5 waktu boleh dibaca 11, 2 atau 21 kali kalau mampu sambil tahan nafas. Kalau tidak, latihanlah, usahakan supaya kita bisa membacanya sebanyak mampu 11 kali atau 21 kali tanpa mengeluarkan nafas, artinya tahan sambil tahan nafas, yaitu kembali lagi, yaitu ayatnya, asmanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Rabbi, ya Ahad, istamata. Nah, segitu sahabat mengenai amalia, tata cara pengamalan ilmu asma pamungkas Nur Wahid. Kang, apa manfaatnya, kegunaannya ilmu ini? Oh, banyak sekali. Yang pertama nih, yang paling rekomendasikan, yaitu bisa membantu ya, menolong yang sulit mati. Jadi bila mana ada sahabat, tetangga, dulur, batur, baraya ya, yang sulit meninggal akibat ilmu gaib atau ilmunya, maka dengan bacaan asma pamungkas Nur Wahid ini, insya Allah orang yang sulit mati tersebut bisa cepat meninggal. Sahabat, caranya tawasulah ya, lalu bacakan asma pamungkas Nur Wahid ini sebanyak 41 kali pada segelas air putih. Tiap dapat 1 kali, tiupkan. Nah, nanti sampai 41 kali tiupan, nanti airnya diteteskan pada orang yang sulit meninggal tadi. Insya Allah, apabila kalian sudah dawam mengikuti penyatuannya dengan benar dan melakukan perawatan secara dawam, setelah setelah selesai sholat fardu ya, mengamalkannya, insya Allah amalan asma pamungkas akan tajrib, bisa menolong, yaitu apabila ada misalkan saudara, baraya, tetangga kita yang sulit meninggal. Nah, dengan ilmu asma pamungkas Nur Wahid, insya Allah dia bisa cepat meninggal dunia. Nah, ini biasa juga akan gunakan untuk menolong juga. Terkadang ada tamu yang meminta didoakan, yaitu mengenai yang sulit meninggal. Nah, dengan bacaan ini alhamdulillah, bahkan jika bisa menolong diri kita nanti, misalkan karena kita misalkan katakanlah punya ilmu, kemudian juga ilmu kita itu ada sedikitnya berhubungan misalkan dengan kekuatan-kekuatan jin, maka kita bisa menghapusnya dari mulai sekarang dengan menggunakan asma pamungkas Nur Wahid ini. Nah, manfaat yang lain juga bisa sahabat.
kalian semua dimanapun Anda berada, apabila kalian dawam mengamalkan ilmu ini, bisa dipakai untuk memindahkan penyakit ke telur, ke media telur. Caranya, ambil sebutir telur, kemudian tempelkan pada yang sakit, lalu diputar-putar sambil baca asma'nya sebanyak-banyaknya. Nanti telur dipecahkan. Kalau berhasil, isi telur ada darah yang keruh. Tuh, ya. Tuh, bisa digunakan untuk memindahkan penyakit ke telur. Berikutnya bisa juga menghilangkan guguk, ya, atau nervous. Bagi kita yang suka misalkan berbicara di depan umum, terkadang kita merasa nervous, gugup, ya, maka bacalah asma ini 3 kali, ya, dengan tahan napas, lalu tiupkan ke orang banyak, ya, insya Allah maka kita akan menjadi lebih berani, tidak merasa gugup lagi. Kemudian juga manfaat yang lain, bisa menarik rezeki dari berbagai penjuru, sahabat. Tiap jam 6 pagi bacalah asma ini, ya. Membaca asma ini tiap tiupkan ke arah mata angin masing-masing 9 kali. Jadi kita menghadap, misal pertama ke barat, ya, kemudian ke utara, kemudian ke timur, kemudian kita berbalik arah ke selatan. Nah, masing-masing 9 kali kita bacakan, tiupkan dengan niat disertainya untuk menarik rezeki dari segala mata arah angin, dari segala arah mata angin. Nah, insya Allah rezeki yang kita tarik ini akan datang dengan sendirinya, dengan tentunya dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya juga sahabat, bila kita atau teman atau sahabat punya susuk ingin dirontokkan, gitu ya, maka sholatlah hajat khusus dengan niat untuk merontokkan susu, kemudian bertawasul seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian setelah itu bayangkan, ya, susuk yang kita pasang itu di mana, suruh, ya, keluar di dalam tubuh kita, ya, dengan izin Allah, kuasa Allah, ya, disertai dengan membaca asma Pamungkas Nur Wahid ini, insya Allah susuk akan rontok dengan sendirinya. Kemudian sahabat, bisa juga digunakan untuk menutup suatu tempat maksiat, ya. Bacalah asma Pamungkas Nur Wahid ini dengan tahan napas, lalu ditiupkan pada tempat maksiat yang ingin kita tutup. Maka insya Allah dengan mujizat Allah, tempat maksiat itu akan bangkrut, aku akan musnah. Kemudian sahabat, bisa juga dipakai untuk puter giling, ya, bisa digunakan juga untuk puter giling. Caranya, lakukanlah sholat hajat khusus dan lakukan pula tawasul,
kiriman Al-Fatihah ke orang yang dituju sebanyak 41 kali. Kemudian kita keluar rumah, bacalah asma ini 41 kali. Tiap dapat 1 kali, bayangkan wajahnya dan ditiup sambil mengucapkan, cepatlah kamu pulang. Ya, tuh. Kemudian juga bisa memaksa si pencuri agar mengembalikan barang curian. Pertama, lakukanlah sholat taubat, kemudian sholat hajat khusus, ya, meniatkan untuk menarik pencuri. Kemudian setelah itu tawasul, lalu kalian keluar rumah, bacalah asma Pamungkas Nur Wahid ini 31 kali. Tiap dapat 1 kali ditiupkan, nanti air dibersihkan di tempat barang yang dicuri. Jadi ditiupkan boleh langsung atau melalui media, yaitu air. Kemudian air nanti disiram di pekarangan rumah. Insya Allah dengan mujizat Allah, dengan izin Allah, si pencuri akan mengembalikan barang yang kita curi itu, baik dengan dikembalikan oleh dia langsung ataupun biasanya disimpan di depan pintu, ya. Kemudian sahabat, banyak sekali ini manfaat apabila kita mengamalkan dengan dawam, ya, mengenai asma Pamungkas ini. Nanti akan sahabat semua ketemukan sendiri, karena ini sifatnya ilmu ini multifungsi, ya, multifungsi. Nah, mengingat batasan waktu, nah akan hanya memberikan beberapa saja contoh manfaat dan wasilah apabila kita mengamalkan ilmu asma Pamungkas Nur Wahid ini. Semoga saja bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.